Bab 293, Jejak Kaki Dewa Tanah 7. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Mereka tidak mengambil tahanan. Gagasan pemusnahan total mungkin telah menyerang beberapa orang sebagai sangat parah, tetapi tidak ada satupun keraguan yang terlintas di benak Ivatar, kepala suku Zoran, dan kepala suku sekutu. Yujin, orang luar yang tidak terbiasa dengan cara-cara hutan, menahan diri untuk tidak ikut campur dalam urusan mereka, sama seperti anggota kelompok lainnya. Suku Kocila telah lama memeluk kanibalisme dan pengorbanan manusia sebagai kebiasaan keberadaan mereka. Dengan demikian, bahkan dari sudut pandang orang luar, mereka adalah orang barbar yang tidak bisa dibiarkan hidup. Kamu sangat membantu. Setelah menyelesaikan tugas berat merapikan medan perang, sisa-sisa kehancuran terlihat jelas bagi semua orang. Terlepas dari kekuatan sihir ilahi Kristina yang tangguh, sekutu tidak muncul tanpa cedera. Jumlah korban sangat besar, dengan sejumlah besar nyawa hilang dan banyak orang terluka dan kesakitan. Setiap prajurit terakhir dari suku Kocila menemui ajalnya, tanpa meninggalkan korban selamat di belakang mereka. Itu adalah kemenangan tegas bagi Zoran dan pasukan mereka. Ivatar, diliputi rasa puas, tersenyum dan menawarkan busur terima kasih yang ramah kepada kelompok Yujin. Jika Anda tidak membantu, kami tidak akan pernah memiliki kesempatan dalam perang. Meskipun konflik di dalam tanah suci jejak Dewa Tanah telah berakhir, pasukan Ivatar memilih untuk tidak segera kembali ke Zoran. Sebaliknya, mereka memilih untuk terus maju, teguh dalam perjalanan mereka menuju jantung ibu kota suku Kocila. Pasukan elit Kocila setelah dikalahkan, meninggalkan jalan tanpa oposisi yang tangguh. Selain itu, pengaruh luas dari sihir hitam jahat Edmund di ibu kota memastikan bahwa itu jumlah yang selamat akan langka. Ivatar berencana memanfaatkan momentum untuk sepenuhnya menaklukkan suku Kocila. Dengan kemenangan telak seperti itu, para pemimpin suku sekutu sepenuhnya mendukung keputusannya. Sebuah tawa keluar dari bibir Yujin ketika dia mengamati para pemimpin menatap Ivatar dengan campuran kekaguman dan penghormatan. Dia menemukan situasinya agak lucu, mengingat bahwa itu belum lama ini, sebagian besar kepala suku yang sama ini menderita kehilangan lengan di tangan Ivatar. Yujin, temanku yang terhormat. Terima kasih. Saya masih bertanya-tanya bagaimana saya bisa membalas apa yang Anda lakukan untuk kami, tetapi ketahuilah satu hal ini. Aku akan memberimu semua rampasan yang diperoleh dengan menaklukkan suku Kocila, kata Ivatar. Semuanya terlalu banyak. Setengahnya akan baik-baik saja. Anda harus mendapatkan sesuatu dari perang juga, jawab Yujin. Bagaimana denganku? Melkit tidak membuang waktu untuk menyela. Namun, saat dia mendekat, bau menyengat dan terbakar terpancar darinya, menyebabkan Yujin secara naluriah mundur, kerutan terukir di wajahnya. Kamu benar-benar serakah. Berkat perang ini, Anda berhasil menandatangani kontrak dengan Raja Roh Api. Apa lagi yang kamu inginkan? Kata Yujin. Secara teknis, saya mendapat kontrak dengan Ifrit karena saya hebat, Melkit berbicara, dengan bangga mengulurkan dadanya, tangannya tergenggam di pinggangnya. Namun, dia segera mundur dengan ekspresi budak. Ah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan mengambil yang lain, jadi mari kita pertahankan kontraknya, Ayolah, kamu dalam hati bahagia setelah menandatangani kontrak itu denganku. Kata-katanya tidak ditujukan kepada Yujin. Tampaknya Ifrit agak tidak senang melihat bagaimana Melkit menjadi serakah. Dia terus merayap mundur sambil memohon Ifrit. Dan kontrak Raja Roh bukanlah sesuatu yang bisa ditarik dengan mudah, kan? Saya akan melakukan yang lebih baik. Bagaimana menurutmu? Benar, bagaimana jika saya mengubah nama tanda tangan saya? Alih-alih Infinity Force, saya bisa melakukan sesuatu yang membuat Anda keluar sedikit lagi. Bagaimana dengan Ifrit Force? Aku bahkan bisa membuat tanda tangan hanya untukmu. Dan aku akan memberikan perlakuan khusus kepada para penyihir Menara Putih yang memiliki kontrak dengan Roh Api. Kata-katanya benar-benar lumpuh dan obsekuius, menyebabkan Tempest batuk dengan ketidaksetujuan. Yujin juga berpaling dari Melkit. Ngomong-ngomong, Yujin, aku berhutang terlalu banyak padamu. Pertama, seperti yang Anda katakan, saya akan memberi Anda setengah dari rampasan, dan bagaimana kalau kita membahas sisanya setelah penaklukan selesai? Tanya Ivatar. Tentu. Ivatar tidak meminta Yujinius untuk menemaninya, mengakui bahwa peran Yujinius dalam perang telah mencapai kesimpulannya. Demikian pula, dia menahan diri untuk tidak mencari bantuan dari rekan-rekan Yujin. Mayat prajurit suku Kocila ditumpuk ke dalam bukit, lalu disiram dengan minyak sebelum dibakar. Ivatar dan para pejuang lainnya tidak meratapi banyak tubuh, dan mereka tidak peduli apakah Dewa Tanah akan memeluk jiwa mereka. Namun, mereka berduka atas sekutu mereka yang mati. Dengan wajah khusyuk, Kristina berlutut, wajahnya ditandai kelelahan, dan berdoa bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal. Menyaksikan pemandangan ini, Ivatar sangat tersentuh dan mendapati dirinya terpaksa bergabung dengannya berlutut. Dia tersentuh oleh pemandangan seorang pendeta, yang berasal dari tanah asing bagi samar dan tidak menyembah Dewa Tanah, dengan sungguh-sungguh berdoa untuk para pejuang yang jatuh. Mengikuti jejak Ivatar, setiap prajurit yang hadir, diliputi oleh rasa emosi yang mendalam, berlutut serempak. Dampak dari tindakan Kristina telah menyentuh mereka semua secara mendalam,
karena dia tidak hanya berdoa tetapi juga berperan penting dalam menyelamatkan banyak nyawa mereka, menarik mereka kembali dari jurang kematian. Christina terkejut ketika dia membuka matanya setelah berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu tidak mengherankan, mengingat bahwa itu dia menemukan ribuan penduduk asli yang kasar berlutut di depannya seolah-olah menyembahnya. Ivatar dan para prajurit adalah yang pertama meninggalkan jejak Dewa Tanah. Kelompok Yujin memilih untuk tidak segera pergi, memilih untuk berlama-lama dan melakukan pemeriksaan magis menyeluruh. Dengan kematian Edmund, jaringan vena bumi yang rumit secara bertahap akan mendapatkan kembali ritme yang melekat, kembali ke jalur alami yang telah lama ditolak. Namun, terlepas dari pergeseran ini, kenyataan kejam tetap ada, menyelamatkan jiwa-jiwa yang dikorbankan selama ritual adalah tugas yang tidak dapat diatasi, karena mayoritas telah lenyap dalam ritual. Mau bagaimana lagi? Tidak ada yang bisa kita lakukan, Anise berbicara setelah merasakan kesedihan Christina. Bukankah aku sudah memberitahumu, Christina? Bahkan jika kita adalah orang suci, menyelamatkan semua orang tidak mungkin. Christina menunduk, desahan berat keluar dari bibirnya. Anise, yang sangat jeli, mengenali beban yang terukir di wajah Christina. Anise juga tidak asing dengan kesedihan yang akrab itu, setelah mengalaminya berkali-kali di masa lalunya yang jauh, 3 abad yang lalu. Kami tidak bisa menyelamatkan semua orang, tapi kami menyelamatkan banyak orang. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa mengambil ini, tapi aku harus mengatakan ini sekarang. Apa, kakak? Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Cahaya lembut terpancar dari rosario yang tergantung di leher Christina, iluminasi redupnya naik ke udara. Adas manis bertanggung jawab atas pancaran itu. Perlahan-lahan, cahaya halus tumbuh melampaui rosario dan menyelimuti Christina, membungkus wujudnya dalam pelukan hangat. Kamu melakukan yang terbaik dalam perang kejam ini, Christina. Anda menyelamatkan mereka yang akan mati, serta banyak lainnya. Kamu melindungi mereka yang paling kau sayangi. Itu karena kamu membantuku, suster. Meski begitu, meski sudah meninggal berabad-abad yang lalu, aku hanya bisa melihat punggung Hamel dan menyinari cahayaku padanya karena kamu, Christina. Hati Anise membengkak dengan rasa syukur, karena dia menyadari bahwa bahkan dalam kematian, dia bisa membawa penghiburan bagi roh Christina yang lelah. Merenungkan keberadaannya yang penuh gejolak 3 abad yang lalu, Anise mengingat tidak adanya penegasan atau penghiburan yang diberikan kepadanya oleh Dewa Cahaya. Kerja bagus, kata Yujin. Namun demikian, sementara Dewa Cahaya tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menghibur seperti itu kepada Anise, dia menemukan penghiburan dalam kenyataan bahwa rekan-rekannya, sekutunya yang teguh, telah menganugerahkan kata-kata seperti itu kepadanya. Yujin mendekati Christina dan mengulurkan tangannya. Dia hanya cerdas pada saat-saat seperti ini. Anise bergumam sambil merasa dicintai. Demikian pula, pipi Christina memerah karena emosi yang lembut, terjalin dengan sentimen Anise. Namun, di bawah kasih sayang yang mekar, dia dilanda kekhawatiran. Yujin adalah orang yang benar-benar berharga baginya. Mata Christina selalu tertuju pada Yujin selama pertempuran. Meskipun Yujin membuktikan keberaniannya dan membutuhkan sedikit bantuan, Christina, selaras dengan setiap gerakannya, membimbing cahaya yang bersinar untuk membantunya setiap kali dia menghadapi serangan berbahaya dari ilmu hitam atau bahaya lain yang akan segera terjadi. Mungkin saja dia membantunya dalam pertempuran ini. Namun, Christina tahu itu akan menjadi tugas yang tidak dapat diatasi untuk melindungi Yujin dari bahaya di masa depan. Anise berbagi kekhawatiran Christina. Seperti Christina, Anise benar-benar menghargai Yujin. Sentimen yang sama bergema di dalam hati Anise ketika datang ke Siena. Keinginan yang luar biasa melonjak melalui dirinya, kerinduan untuk menyelamatkan Siena. Dia bisa membayangkan reuni yang menggembirakan, percakapan yang bersemangat, dan persembahan bersama yang bisa mereka nikmati sekali lagi. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Namun, Anise menghadapi kenyataan suram bahwa bertualang untuk menyelamatkan Siena berada di luar jangkauannya. Keberadaan fananya telah padam 3 abad sebelumnya, dan Christina juga tidak bisa menemani Yujin. Iman, Anise bergumam setelah menghela nafas panjang. Christina mengangguk sambil mengencangkan genggamannya pada rosario. Belati, kata Yujin, menatap Balzac, yang berdiri dengan postur bengkok. Belati ajaib itu masih siap di hati Balzac. Jika Yujin mau, dia bisa merobek hati Balzac dalam sekejap. Bisakah saya menyimpannya? Yujin bertanya, tatapannya beralih antara belati yang terkepal di tangannya dan Balzac yang berdiri di depannya. Lovelian, orang yang bertanggung jawab untuk benar-benar memasukkan belati, berdiri tampak bingung oleh keberanian Yujin. Lovelian pragmatis dan cerdas dan memang berencana mengeluarkan belati dari posisinya yang mematikan setelah kematian Edmund. Berbicara secara logis, tampaknya tidak ada alasan kuat untuk menahan diri dari melakukannya. Bagaimanapun, Balzac tidak menunjukkan perilaku mencurigakan yang terang-terangan, juga tidak menghasut gangguan apapun selama perang. Sebaliknya, usahanya telah memainkan peran penting dalam kejatuhan Edmund Kodret. Jika itu yang Anda inginkan, Tuan Yujin, saya tidak akan keberatan, jawab Balzac dengan senyum lebar, meskipun apa yang dikatakan Yujin tidak lain adalah kekerasan. Artinya, jika Anda akan terus mempercayai saya karena belati ini, Tuan Yujin. Aku tidak akan mengeluarkannya karena aku tidak mempercayaimu, balas Yujin.
Tapi sementara belati ini ada di dalam diriku, kamu akan kurang waspada terhadapku, bukan? Kata Balzac. Kata-katanya tidak dapat disangkal, tetapi Eugene merasa lebih curiga bahwa Balzac mengucapkan kata-kata seperti itu. Bagaimana orang bisa begitu acuh tak acuh dengan belati ajaib menunjuk ke jantung mereka, mengancam akan mengakhiri hidup mereka dalam sekejap mata. Tidak, mungkin dia mencoba membuatku berpikir seperti ini. Tidak diragukan lagi, keahlian Balzac dalam perang psikologis bersinar, dengan terampil menumbangkan rencana Edmund. Namun demikian, perspektif alternatif mulai terbentuk dalam pikiran Eugene. Bagaimana jika belati ajaib itu memegang sedikit kendali atas Balzac, berfungsi sebagai fasad belaka untuk menidurkan Eugene ke dalam rasa aman yang salah? Gagasan yang meresahkan muncul bahwa mungkin Balzac bertujuan untuk menurunkan penjagaan Eugene melalui belati, menyiapkan panggung untuk pengkhianatan berbahaya di kemudian hari. Eugene tidak bisa menghilangkan kesadaran suram bahwa dikhianati setelah memupuk bahkan sedikit kepercayaan akan terbukti jauh lebih mematikan daripada menghadapi ancaman terbuka sejak awal. Ayo kita keluarkan, Eugene meludah dengan cemberut. Dia bergulat dengan teka-teki di hadapannya, tidak yakin dengan jawaban yang sebenarnya. Sementara solusi paling sederhana adalah menggunakan belati untuk tanpa ampun mengekstrak hati Balzac, bahkan Eugene, untuk semua tekadnya, ragu-ragu untuk melakukan tindakan kurang ajar seperti itu. Untuk satu, memang benar bahwa Balzac tidak mengkhianati mereka dengan cara apapun dalam hal ini, dan juga benar bahwa dia selalu bersikap ramah terhadap Eugene, membantunya. Tidak jelas di mana dia akan berdiri di masa depan, tetapi sejauh ini, Balzac tidak pernah menjadi musuh Eugene. Masih tidak bisa dipungkiri bahwa Balzac adalah penyihir hitam yang dikontrak oleh Raja Iblis Penahanan, musuh Eugene. Suatu hari nanti, Balzac bisa menjadi musuh Eugene. Tapi itu tidak terjadi untuk saat ini, dan belum. Karena itu, Eugene memutuskan untuk tidak menjadikan Balzac sebagai musuh. Saya mengerti. Lovelian segera meraih dada Balzac. Dia, misalnya, menganggapnya sebagai tindakan alami. Wah! Belati ajaib keluar dari dadanya. Ketika belati menghilang menjadi cahaya, Balzac tersenyum sambil membelai dadanya. Terima kasih telah mempercayai saya, kata Balzac. Aku mengeluarkannya karena aku tidak mempercayaimu, balas Eugene. Yah, kurasa kau bisa membunuhku kapan saja kau mau, Sir Eugene, kata Balzac sambil mengangkat bahu. Eugene telah merenungkan kemungkinan Balzac menyerang atau melarikan diri segera setelah belati ditarik, tetapi kekecewaannya, Balzac tidak melakukan apa-apa. Sekarang Edmund sudah mati, tidak lagi cocok disebut tiga penyihir penahanan, kan? Atau akankah orang lain menggantikan kursi Edmund? Eugene bertanya. Yah, jika ada penyihir hitam yang diincar yang mulia, dia mungkin menandatangani kontrak baru. Namun, aku tidak tahu apa-apa tentang penyihir hitam seperti itu, jawab Balzac. Tapi gelar staf penahanan tidak bisa dikosongkan, kan? Vladimir juga diambil, kata Eugene, lalu memelototi Balzac. Jangan bilang kamu terpilih sebagai staf penahanan berikutnya. Apakah Anda pikir saya bekerja sama dalam membunuh Edmund untuk gelar itu? Tanya Balzac. Itu tidak keluar dari pertanyaan, jawab Eugene. Haha, sepertinya sulit bagiku untuk membuktikan ketidakbersalahanku dari kecurigaanmu. Balzac sempat berpikir sambil menggosok kacamatanya. Jika saya dapat berbicara sedikit tentang diri saya sendiri, saya tidak tertarik dengan nama staf penahanan. Vladimir jelas merupakan staf yang menarik, dan otoritas yang akan aku peroleh dari memilikinya akan sangat bagus, tapi daripada staf penahanan, saya terobsesi menjadi kepala menara hitam. Tidak, lebih tepatnya, saya terobsesi dengan nama Balzac Lutbet. Apakah kamu mengatakan kamu tidak tertarik pada status? Tanya Eugene. Aku mengatakan bahwa itu ketenaran yang aku cari berbeda dari menjadi staf penahanan. The Staff of Incarceration adalah judul yang mewakili penyihir hitam paling cemerlang saat itu. Dengan kata lain, saat Anda menjadi staf penahanan, Anda tidak lagi memiliki nama untuk dikejar. Balzac menjelaskan. Eugene tidak bisa segera memahami kata-katanya. Balzac melanjutkan sambil menatap mata Eugene. Pikirkan tentang Edmund. Meskipun dia manusia, Edmund tidak puas dengan keberadaannya sebagai manusia. Dia berusaha menjadi Raja Iblis karena dia yakin dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikejar sebagai manusia dan penyihir hitam. Tapi itu tidak benar bagi saya. Apa yang aku kejar bukanlah menjadi sesuatu yang bukan manusia, juga bukan untuk berdiri di puncak penyihir hitam. Jadi aku tidak ingin menjadi Raja Iblis, dan aku juga tidak ingin menjadi staf penahanan. Jadi apa yang kamu kejar? Eugene bertanya. Balzac menyeringai. Kalau dipikir-pikir, aku berjanji akan memberitahumu setelah mencapai tujuan kita. Tujuan saya adalah, agak memalukan untuk mengatakannya secara langsung. Ini untuk menjadi legenda, jawab Balzac. Sebuah legenda. Ini tidak masuk akal, tetapi untuk sedikit lebih spesifik. Benar, itu untuk menjadi penyihir seperti Sienna bijaksana. Saya ingin menjadi penyihir yang namanya akan terukir dalam sejarah magis selama ratusan tahun, lanjut Balzac. Itu adalah jawaban yang tidak terduga, dan bukan hanya Eugene yang lengah dengan jawaban Balzac. Baik Lovelia dan Melkit menatap Balzac dengan ekspresi heran. Apakah kamu serius? Tanya Melkit. Kamu ingin menjadi legenda, penyihir terhebat di dunia. Balzac, berapa umurmu untuk mengatakan hal seperti itu?
Ini benar-benar mimpi masa kecil untuk setiap penyihir, gumam Lovelian dengan ekspresi canggung. Tawa kecil keluar dari bibir Balzac saat dia mengangguk, beresonansi dengan nada rendah. Ya, itu benar. Secara khusus, setiap penyihir yang belajar di Arot akan bermimpi menjadi penyihir seperti Lady Sienna. Itu sama untukku. Lalu mengapa kamu menjadi penyihir hitam ketika kamu menganggapnya sebagai keinginanmu? Tanya Melkit. Tuan Menara Putih, bukankah kamu menandatangani kontrak dengan 3 Raja Roh? Tanya Balzac. Itu karena, aku adalah Master Sihir Roh. Ambisiku bukan untuk menjadi penyihir terhebat tapi Master Spirit Magic terhebat, meskipun bisa dibilang aku sudah mencapai keinginanku. Melkit mendengus puas. Ya, dan untuk itu, aku sangat memikirkanmu. Kenapa aku menandatangani kontrak dengan Raja Iblis? Karena kamu bukan penyihir hitam, kamu mungkin berpikir sebaliknya, tapi aku tidak melihat banyak perbedaan antara menandatangani kontrak dengan Raja Iblis dan Raja Roh, kata Balzac. Kau benar-benar mengatakan itu di wajahku, kata Melkit. Sebaliknya, saya pikir Anda dapat secara aktif bersimpati dengan pandangan saya. Bukankah terlalu benar untuk mengatakan bahwa membentuk kontrak dengan keberadaan yang dapat memberi saya kekuatan yang tidak akan pernah saya capai dan kemungkinan mengubah masa depan saya adalah salah tanpa syarat? Tanya Balzac. Kata-kata Balzac bergema dalam ingatan Eugene, karena dia memang mengungkapkan sentimen serupa di masa lalu. Balzac telah menyampaikan preferensinya untuk keberadaan yang nyata, menyelaraskan dirinya dengan Raja Iblis daripada merangkul sifat dewa yang fana dan sulit dipahami. Dalam perspektif Balzac, tindakan menempa kontrak, bahkan jika itu berarti menjanjikan jiwanya sebagai jaminan, tampak lebih berharga daripada mengandalkan mukjizat yang didorong oleh iman, kepercayaan, dan kekuatan tak berwujud lainnya. Penyihir hitam adalah utilitarian yang mencari efisiensi ekstrim. Seperti yang Anda ketahui, Sir Eugene, sihir adalah studi yang keras, nakal, dan tidak masuk akal. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba dan mendambakannya, menjadi penyihir tanpa bakat tidak mungkin. Untuk orang-orang seperti itu, ide membentuk kontrak dengan iblis pasti sangat menarik. Mereka dapat menjual jiwa mereka dengan imbalan sihir yang mereka inginkan. Mereka akan menjadi satu-satunya yang menghadapi beban kontrak. Itu tidak menyakiti orang lain. Satu-satunya alasan mereka akhirnya melakukan kejahatan adalah karena mereka tidak bisa puas dengan diri mereka sendiri. Edmund telah membuktikannya benar, begitu juga Hector. Mereka mendambakan kekuatan yang lebih besar dari apa yang mereka terima dari kontrak mereka. Jadi mereka menyakiti orang lain, membuat pengorbanan, dan melakukan dosa. Seperti halnya dengan kebanyakan penyihir hitam. Jika manfaat mengkhianati prinsip-prinsip manusia jelas, mereka mungkin mengejar manfaat praktis dengan berkomitmen. Tapi itu bukan hanya penyihir hitam juga. Ada banyak penyihir yang melakukan kejahatan serupa untuk tujuan mereka sendiri. Apakah kamu mengatakan kamu menandatangani kontrak dengan Raja Iblis untuk menjadi penyihir hebat? Eugene bertanya sambil mengingat percakapannya dengan Balzac di masa lalu. Balzac mengangguk sambil tersenyum. Saya berharap lebih dari apa yang bisa saya dapatkan secara alami. Itu adalah jawaban yang sama seperti sebelumnya. Aku bukan Sienna yang bijaksana. Dia dicintai oleh sihir. Dia adalah seorang penyihir yang bisa mengancam Raja Iblis, dan tidak ada satupun penyihir seperti itu yang lahir setelahnya. Seperti yang Anda katakan, Sir Eugene. Saya menandatangani kontrak dengan Raja Iblis untuk menjadi penyihir hebat. Kekuatanku sendiri tidak mencukupi, jadi aku membuka jalan yang awalnya tidak mungkin bagiku dengan menandatangani kontrak dengan Raja Iblis Penahanan. Setelah mengatakan itu, Balzac menggelengkan kepalanya seolah-olah dia malu. Yah, pada akhirnya, aku terjebak dalam ambisi kekanak-kanakanku, jadi aku mencoba yang terbaik untuk menemukan jawaban seiring bertambahnya usia. Namun meski begitu, saya murni dan putus asa untuk keinginan saya. Itulah mengapa aku tidak ingin menjadi staf penahanan atau eksistensi selain manusia. Aku ingin menjadi apa? Penyihir hebat, harus benar-benar manusia. Apakah kamu harus menjadi manusia? Karena aku manusia sekarang. Juga, aku ingin meninggalkan namaku dalam keajaiban manusia. Tidak akan ada artinya jika saya menjadi sesuatu yang lain. Bukankah begitu? Apakah Anda tidak setuju? Misalkan aku berubah menjadi elf berumur panjang, naga yang memegang sihir dengan mudah, atau iblis atau raja iblis yang memegang kekuatan sihir hitam melalui kekuatan kegelapan. Apakah aku benar-benar akan meninggalkan jejak abadi pada sejarah sebagai penyihir hebat? Eugene tidak bisa tidak berpikir bahwa dia adalah pria yang aneh. Balzac Lutbet adalah manusia yang bengkok dan murni pada saat yang sama. Meski begitu, tidak ada kepalsuan dalam cita-cita yang dia bicarakan. Sebaliknya, Eugene bisa merasakan gairah dan keyakinan yang kuat. Yang mulia, Raja Iblis Penahanan, tahu apa yang saya cari, jadi dia tidak akan menganggap saya sebagai staf penahanan. Kemungkinan Vladimir akan jatuh ke tangan Amelia Merwin, kata Balzac sebelum melirik Eugene. Dan, sumur, kemungkinan Death Knight yang kau bunuh masih hidup, Sir Eugene. Apa-apaan ini? Eugene mengutuk. Bahkan jika tubuhnya hancur total, jiwanya akan kembali ke Amelia. Sebenarnya, itu bukan Death Knight yang tepat. Tubuh adalah mayat yang bergerak, dan jiwa disintesis. Mungkin ada wadah kehidupan yang beresonansi dengan jiwa yang dimiliki Amelia, lanjut Balzac. Itu baik-baik saja. Eugene merasakan aliran kemarahan,
tetapi dia dengan cepat menenangkan dirinya. Setidaknya aku mendapatkan mayatnya. Dia merasa mual dan lelah. Dia telah menghancurkan tubuh Hamel. Itu mungkin bagi itu untuk muncul sekali lagi dengan tubuh baru, tetapi tubuh itu tidak lagi menjadi milik Hamel. Eugene bisa puas dengan itu untuk saat ini. Mungkin lain kali, aku tidak perlu mengotori tanganku. Gambar Sienna, dikonsumsi oleh murka, mengamuk dalam kemarahan, melintas dengan jelas di benak Eugene. Dia tidak bisa membayangkan Sienna pernah memaafkan parasit yang telah menghuni tubuh Hamel, menyamar sebagai Hamel sendiri dan mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal. Pikiran belaka mengirim getaran yang tidak disengaja ke tulang belakang Eugene.